Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Oke guys, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini seperti biasa berangkat ke tempat kerjaan gue sambil riding, sambil motoran, sambil ngevlog guys. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya guys. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, jadi biar lo dapat notifikasi kalau gue udah bikin video yang baru lagi. Berangkat Pak. Ya, dan dengan subscribe lo juga mendukung gue supaya gue bisa tetap semangat untuk bikin konten-konten yang baru yang bermanfaat buat kita semua, dan pastinya juga bisa menghibur kalian semua ya guys. Oke, lanjut sambil riding. Ada satu informasi menarik ya guys yang gue dapat kemarin, dan menurut gue ini cukup bagus lah untuk perkembangan otomotif di Indonesia pastinya ya guys. Jadi rumor mengenai CBR 250 RR dan CBR 250 RRR. Nah, jadi gue bahas informasi yang ibaratnya mungkin masih agak lama lagi lah, gitu, yaitu Honda. Ya, kita tahu Honda itu pabrikan yang sangat besar, bahkan untuk dia tuh punya track khusus untuk dia ngetes motornya sendiri guys. Dan Honda itu apa sih yang nggak bisa di Honda? Honda tuh selalu bikin sesuatu yang dari zaman dulu ya, kalau nonton Eno Anderson gitu ya, dia bahkan untuk bikin motor untuk kejuaraan Grand Prix, dia bikin motor 6 silinder guys. Gila. Yang akhirnya dia bisa menjuarai Grand Prix tahun 80-an apa 70-an, gua lupa lah gitu. Jadi yang dikenal sekarang itu motor CBX, Honda CBX 6 silinder guys ya. Kalau untuk sekarang mungkin udah ibaratnya kalau sekarang mungkin udah biasa aja gitu ya. Udah banyak yang pakai motor 6 silinder lah ya, walaupun memang jarang ditemukan di Indonesia. Oke, jadi Honda itu perusahaan besar. Nah, dia sebenarnya ternyata bener-bener mengintai Kawasaki guys. Karena Kawasaki kita tahu bahwa dia akan mengeluarkan ZX25R, yaitu motor 250cc kelas premium ya. Jadi dibekali dengan mesin 4 silinder dan fitur-fitur canggih lainnya lah disematkan di motor itu. Nah, ternyata Honda tuh nggak mau kalah. Nah, jadi saat ini Honda itu sedang melihat pasar dari ZX25R dulu ya. Jadi dia lihat apakah produk ini bagus, apakah produk ini laris gitu kan. Apakah produk ini bisa diterima di masyarakat gitu kan. Jadi barangnya laku, konsumennya bener nggak ada gitu. Apakah cuma hype-nya doang, orang ingin membeli, tapi ternyata di pasaran yang laku cuma sedikit ya, kita nggak tahu juga. Tapi dari hype-nya motor ZX25R ini cukup luar biasa ya. Gue dapat informasi sendiri di Bali, di dealer di Bali ya, lewat akunnya Bali-Baliku Otomotif, itu sudah ada 20 yang pesen. Dan di Green Tech tuh Pekanbaru kalau salah udah ada 40 yang pesen. Untuk di Bekasi sendiri baru 2 guys. Di CKM Bekasi, tapi gue nggak tahu dealer-dealer lain, kan ada Kawan Sakti, ada macem-macem. Ya, jadi informasi yang gue dapat ternyata yang pesen itu banyak. Oh ya, di dunia motor pun juga ternyata sudah banyak guys yang pesen ZX25R, yang sudah rela menitipkan uang lah ya, walaupun nggak dibolehkan sama Kawasaki, tetap dibayar DP-nya guys. Nah, jadi si Honda itu diam-diam meracik motor kalau nggak 4 silinder V-twin ya. Jadi waktu itu gue pernah bahas, jadi Honda udah membuat paten dari mesin V-twin ya. Jadi gue udah bahas di video gue sebelumnya.
Dan tidak menutup kemungkinan juga Honda juga akan mengeluarkan versi 4 silindernya ya. Rendernya udah banyak ya, yang kemarin itu render dari CBR 400RR ya, dari majalah Young Machine, yang bisa jadi mungkin itu adalah nanti bisa diturunkan cc-nya ke 250 ya, walaupun itu hanya render. Cuman gue yakin banget ya, Honda itu mampu guys, sangat mampu untuk membuat motor 4 silinder 250 cc ya. Jadi waktu gua kemarin juga gua nonton channel Iwan Banaran, dia premiere ya, jam berapa ya, sekitar jam 8-an gitu, gua lupa, malam. Jadi ada informasi bahwa sebenarnya dulu itu pada saat sebelum Honda bikin CBR 250RR itu opsinya tuh ada 3 guys, bikin 2 silinder, bikin 2 silinder V-twin, atau enggak bikin 4 silinder. Nah, cuman setelah ditimbang-timbang, akhirnya yang goal adalah yang paling efisien, yang paling value, yang paling profitable lah gitu ibaratnya, adalah ternyata yang 2 silinder paralel ya, inline 2 gitu lah. Yaitu lahirlah CBR 250RR ini dengan berbagai teknologinya. Nah, jadi seperti itu, dan gue yakin 2-3 tahun ke depan kalau memang ZX25R ini laku dan bagus di pasaran gitu lah, ibaratnya mendatangkan revenue yang cukup untuk Kawasaki, pasti Honda juga pengen bagi-bagi kuenya lah gitu ya. Jadi gue yakin Honda tuh pasti bakalan bikin 250cc 4 silinder juga ya. Tapi masih lama ya guys, masih ya 2-3 tahun, karena untuk bikin motor ground up gitu ya, dari nol sampai akhirnya jadi gitu, itu pasti susah banget ya. Lo mesti janjian sama suppliernya, vendornya ya, peleknya mesti siapa yang bikin, terus misalkan modul ABS-nya, macem-macemannya, fitur-fiturnya, elektroniknya ya, bukan Honda doang yang bikin lah gitu, ada perusahaan-perusahaan yang terkait untuk pembuatan satu motor pastinya. Oke, lanjut ke informasi yang ini kayaknya bakalan nggak lama lagi muncul deh, yaitu CBR 250RR yang versi terbarunya guys. Gua bingung ini facelift apa bukan, atau bisa dibilang all new, tapi menurut gue ini apa ya, ya bisa dibilang facelift lah menurut gue, karena ternyata semua masih sama, nggak ada ubahan-ubahan kecuali guys, jadi ini informasi gue dapat dari kojinteki.matome.jp, jadi bahasa Jepang semua, gue mesti translatein itu semua karena gue nggak ngerti bahasa Jepang. Ya, informasi yang terakhir banget, jadi kita tahu bahwa CBR itu sudah mematenkan beberapa paten. Yang pertama adalah keyless. Jadi sistem keyless di motor CBR 250RR. Ya, kita tahu kan bahwa kuncinya kan masih kunci standar tuh. Nah, sekarang nanti yang bisa jadi ya, karena patennya sudah keluar, CBR 250RR sudah menggunakan teknologi keyless seperti Ninja 250. Nah, terus yang kedua adalah paten dari oil pan, apalah. Di situ ditranslate-nya oil pan, tapi menurut gue ini adalah kayaknya ada pembaharuan, ada update dari sistem cooling. Nah, ini kenapa nih ada update dari sistem coolingnya nih? Jadi katanya ada penambahan heatsink di dalam sama di luar gitu ya, supaya engine-nya itu bisa terjaga suhunya. Nah, bisa jadi guys ya. Jadi kan sebelumnya ada isu katanya CBR ini bakal ditambahkan tenaganya. Jadi tenaganya itu kalau yang dulu itu 38, sekian ya. Ya 39 lah. Ini bisa bertambah hingga 42 horsepower guys. Nah, bisa jadi dengan adanya penambahan tenaga, mungkin kompresinya ada yang naik, sehingga mungkin engine-nya jadi bekerja lebih panas ya, lebih hot gitu kan. Maka butuh pendinginan yang lebih maksimal, makanya ada keluar paten mengenai pendinginan motor, terutama di motor 250cc CBR 250RR ini. Terus juga katanya ada menyematkan assist dan slipper clutch ya. Menurut gua ini Ninja aja udah gitu. Terus kelas 150cc kayak R15 juga sudah pakai itu assist and slipper clutch.
ya masa CBR untuk bikin slipper clutch aja nggak bisa, gue yakin pasti bakal disematkan sih ya. Jadi memang isunya salah satunya adalah ada penambahan assist and slipper clutch. Terus ada tambahan elektronik guys, yaitu quick shifter. Wah, jadi nanti mungkin CBR 250RR yang versi tertingginya ini ditambahkan fitur quick shifter. Dan ini nggak cuma up doang, ini up and down. Waduh, jadi canggih banget ini CBR 250RR ya guys. Nah, terus juga katanya ada perubahan skema speedometer guys. Skema dashboardnya berubah. Ya karena kan ada penambahan quick shifter ya, jadi sehingga nanti ada layout dari si speedometernya jadi mungkin sedikit berubah. Walaupun gue baca di Kojinteki itu nggak berubah secara drastis ya, jadi tetap mungkin seperti itu, cuman mungkin ada penambahan, ada tulisan quick shifter on off atau gimana gitu ya. Dan mungkin mode berkendaranya sempat ada isu dirubah, jadi comfort dirubah jadi touring katanya ya, jadi mungkin mappingnya nggak lemot-lemot banget lah gitu. Kalau comfort kan di CBR 250RR itu banyak yang bilang terlalu lemot lah gitu ya. Jadi begitu guys, itu rangkuman yang gue dapet dari Kojinteki Matome.jp tentang CBR 250RR. Nah, tinggal peluncurannya aja nih guys. Jadi ini ada informasi dapat dari Iwan Banaran ya. Emang Cak Iwan itu informasinya luar binasa. Cepet kali itu informasinya keluar, cepat kali ya. Jadi Honda itu sudah melakukan tes, kok ada motor keliling-keliling gitu loh, intens banget. Nah, bisa jadi ternyata motornya sudah siap nih gitu. Jadi di pabriknya kan dia punya track tuh, Honda tuh emang edan dia, Honda tuh punya semuanya. Nah, dan ternyata memang benar guys, jadi kode produksinya pun sudah keluar, yaitu K64J kalau nggak salah ya. Nanti kalau misalnya salah pun gua koreksi ya. K64J guys. Jadi sudah ada gitu kode produksinya, dan ini kayaknya sudah tinggal di launching aja lah gitu ya. Kita tinggal tunggu aja, mungkin mau barengi lah gitu, mau barengi si ZX25R gitu ya. Nah, yang pastinya ini kan masih tetap 2 silinder, cuman seabrek fitur lah gitu. Jadi mungkin harganya bisa lebih ekonomis ya. Kita tahu ZX25R itu kan harganya banyak yang nerka-nerka udah di atas 100 juta ya guys, walaupun fiturnya melimpah. Nah, si Honda ini nggak mau kalah dengan memasukkan seabrek fitur. Mungkin harganya masih sedikit di bawah karena ini secara ini adalah 2 silinder. Namun ini 2 silindernya cukup eksklusif guys. Kalau fiturnya ada quick shifter, ada keyless dan lain sebagainya. Oke, jadi kita tunggu aja. Yang pasti kalau ada persaingan gini, ini konsumen akan semakin dimanja, pilihannya semakin banyak, nilai yang ditawarkan juga semakin unik ya. Yang seneng tuh konsumen lah pokoknya ya. Jadi ya bersainglah Honda dan Kawasaki hingga titik darah penghabisan, dan kita sebagai konsumen tinggal menikmati. Oke guys, oke udah kalau gitu guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe ya guys, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo bisa tahu upload gua yang baru pastinya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.